Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah minggu pada hari ini tanggal 7 Juni 2020. Yang perlu kami sampaikan bahwa ibadah semacam ini akan dilangsungkan sampai tanggal 28 Juni 2020. Jika ada perubahan nanti akan diwartakan. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, warta jemaat bisa dilihat di WA jemaat. Dan nanti jam 12 siang akan ada rapat majelis jemaat di tempat ini di gereja. Diharapkan para majelis bisa hadir tepat jam 12 siang nanti. Dan mohon dukungan doa dari jemaat. Dan sehubungan dengan semakin banyaknya jumlah positif COVID-19, diharapkan Bapak Ibu seluruh jemaat dan simpatisan bisa senantiasa menjaga kesehatannya masing-masing. Menjaga jarak di tempat umum, senantiasa memakai masker dan seterusnya. Sedangkan nanti persembahan bisa disampaikan, dimasukkan di dalam amplop seperti biasa, bisa diberikan di kotak persembahan di gereja setiap hari kerja, yaitu hari Rabu sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 3 sore. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mulai ibadah kita di Minggu Trinitas ini. Dan saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk hening sejenak menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat hening untuk kita. Nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 19, kita pujikan bait 1 dan 3. Tuhanku Yesus. Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bangga. Surya, indah sinar bulan, Allah bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui dan percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus bersama dengan saudara. Beserta saudara juga. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberikan manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara dan menjaga bumi.
Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi manusia. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 243, Haleluya terpujilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita. Seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi dan nanti saya akan menutupnya dalam doa. Tuhan, ampunilah hamba-hambamu yang seringkali melakukan kesalahan. Di dalam kata, di dalam perbuatan, di dalam hal-hal sekitar kami, keseharian kami, ampuni kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Sungguh kami sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, mudah tergoda, dan jatuh ke dalam dosa. Hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu memohon ampun dari segala kesalahan kami. Ampunilah kami, tahirkanlah kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan yang kudus dan kami berdoa. Amin. Kau
Jemaat Tuhan, sekarang saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita semua yang telah mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, kini marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13 berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan, ada di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon kepadanya agar Tuhan memberkati dan menolong kita. Sehingga firman-Nya pun bisa tersampaikan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau pencipta kami. Engkau penyelamat kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Inilah kami hamba-hamba-Mu. Datang kepadamu, memuji memuliakan Engkau di dalam kata dan perbuatan kami. Tuhan, kami juga datang kali ini di dalam tempat-tempat kami pribadi. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu ini nyata. Mampu kami terima, mampu kami serap, dan kami nyatakan di dalam hidup kami. Jangan biarkan firman ini berlalu begitu saja ya Tuhan. Tetapi biarlah firman ini sungguh mengakar kuat dan membentuk kami sebagai murid Kristus. Tuhan, tolonglah kami semua. Dan juga tolonglah hamba-Mu ini yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan. Pakailah mulut dari bibir hamba-Mu yang sangat kekurangan ini. Biarlah firman-Mu ini bisa sungguh tersampaikan. Dan umat Tuhan pun bisa merasa terberkati karenanya. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab dari Injil Matius, pasalnya yang ke-28 ayat 16 hingga 20. Matius 28 ayat 16 hingga 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Di dalam kesempurnaan manusia, manusia itu memiliki akal budi yang memampukan mereka melakukan banyak hal. Bahkan dikatakan mampu untuk mengubah dunia. Hal ini benar. Karena apabila dibandingkan dengan zaman lampau, ratusan tahun yang lalu atau mungkin puluhan tahun yang lalu, dunia sebenarnya sudah berubah. Tidak hanya berubah secara fisik, tetapi mungkin juga berubah secara ideologis. Misalnya saja mungkin dahulu 100 tahun atau 200 tahun yang lalu, kita tidak akan bisa menemukan gedung-gedung pencakar langit yang begitu hebat, yang begitu tinggi dan segala fasilitasnya. Di saat yang bersamaan mungkin juga kita melihat bagaimana cara berpikir manusia sudah sangat berubah. Dahulu mungkin sangat tradisional, bagaimana mementingkan kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Tetapi sekarang ini sudah mulai mementingkan bagaimana cara mengambil keuntungan, memenuhi kepentingan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitarnya. Sadar atau tidak, manusia telah mengubah dunia ini dengan begitu besar dan begitu cepat. Masalahnya, selain banyak perubahan-perubahan yang baik di dalam dunia, kita juga bisa menemukan banyak perubahan-perubahan buruk, bahkan negatif yang kemudian mengancam hidup manusia sekarang ini. Data terakhir misalnya pada bulan Februari 2020 disebutkan tanah di wilayah Jawa bagian utara mengalami penurunan sekitar 25 cm setiap tahunnya. Sekarang mungkin kita tidak begitu merasakan pengaruhnya. Tetapi bagaimana dengan anak cucu kita di masa depan? Mereka yang akan merasakan. Mereka yang akan mengetahui betapa dunia sudah banyak berubah. Belum ditambah dengan polusi udara yang begitu parah dan lain-lain. Ada banjir, ada kesulitan air bersih dan sebagainya. Bahkan sekarang ini ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini adalah jawaban dari alam yang marah karena manusia selama ini sudah merusak ekosistem yang ada. Banyak virus, banyak penyakit yang sebenarnya hidup di hutan-hutan belantara, di tengah-tengah hutan begitu ya. Kemudian menjadi muncul karena manusia merusak dan membuka hutan demi kepentingan atau keuntungan pribadi mereka. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, maka di sini adalah pertanyaan bagi kita sebagai orang Kristen. Di tengah segala kekacauan, di tengah segala perubahan negatif yang begitu cepat, begitu banyak, begitu masif di dalam dunia, maka apa arti dari keberadaan kita sebagai manusia dan rekan sekerja Allah di dalam dunia? Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Apabila kita membaca bacaan kita pada pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, Injil Matius mencatat bahwa Yesus itu menyatakan kuasanya. Ia mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pernyataan Yesus ini hendak menunjukkan bahwa dirinya itu benar-benar adalah Tuhan. Ia berkuasa atas seluruh sorga dan juga berkuasa atas seluruh ciptaan yang ada di dalam dunia. Segala hal yang ada dalam dunia, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik yang bisa disentuh maupun tidak bisa disentuh, merupakan hasil dari perbuatan tangan Allah sendiri yang sangat baik. Bahkan Yesus Allah sangat mencintai segala apa yang telah Ia ciptakan. Dan Ia merawat segala ciptaannya ini dengan begitu baik sehingga bisa bertahan untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus tahu bahwa manusia sebagai ciptaan Allah yang dikatakan paling sempurna juga dilibatkan dalam proses pemeliharaan ciptaan. Manusia yang dikatakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita semua adalah makhluk yang tinggal di bumi, yang diberikan akal dan budi dan kekuatan untuk mengubah dunia, serta diberikan kuasa oleh Allah untuk memelihara dunia. Dikatakan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 28 Allah berfirman kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Dalam ayat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya sesungguhnya manusia memiliki wewenang atas segala hal yang ada di dalam dunia. Namun manusia itu juga jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, ia merusak segalanya. Merusak segala tatanan yang sudah tercipta dengan begitu baik. Manusia karena keberdosaan mereka dengan serakah merusak alam. Kuasa yang diberikan oleh Allah digunakan manusia untuk memuaskan hasrat dan diri mereka. Bahkan menurut data pada tahun 2014 di Indonesia saja hutan itu berkurang sebanyak 3 kali lapangan sepak bola setiap menitnya. Bayangkan Bapak Ibu setiap menit. Setiap menit kalau saya sudah menyampaikan renungan firman ini sebanyak 10 menit. Artinya sudah 30 lapangan sepak bola. Hutan seluas 30 lapangan sepak bola sudah hilang di bumi Indonesia. Itu baru di bumi Indonesia. Belum di negara-negara lain. Mengapa ini terjadi? Karena keserakahan manusia. Menganggap bahwa apa yang ada dalam dunia adalah milik saya. Adalah milik kami. Suka-suka kami dong mau diapain aja. Kan kami adalah penguasa dunia. Kami adalah pemilik dunia ini. Bapak Ibu, bahkan dalam keserakahannya manusia bukannya tidak mungkin kemudian merembet kepada hubungan antara sesama manusia. Karena serakah manusia menindas yang lemah. Karena serakah manusia itu membeda-bedakan mana yang layak untuk ditemani atau tidak. Karena keserakahan manusia, umat Tuhan pun terpecah di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kemudian manusia perlu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan untuk mengingat kembali apa yang menjadi tugas manusia
ketika mereka pertama kali diciptakan, yaitu untuk menjadi mitra Allah dalam memelihara dunia dan bukan merusaknya. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena banyak orang, terutama orang Kristen, mengira bahwa ketika Allah bersabda diberikan kuasa untuk di dalam dunia gitu, segala isinya, mereka bisa berbuat dan mengambil apa saja sesuka hati mereka. Dan di situ mereka lupa bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya adalah pemilik dunia sejati. Dan kita sebenarnya hanya diberikan kuasa sementara saja. Kuasa di sini ketika Tuhan memberikan kuasa kepada manusia bukan hak untuk mengeksploitasi. Tetapi kuasa di sini adalah sebuah tugas untuk memelihara seluruh yang ada di dalam dunia. Manusia adalah mitra Allah di dalam memelihara dunia. Bukan untuk menghancurkan dunia. Ini adalah peran manusia di dalam dunia. Bapak, Ibu dan jemaat Tuhan, setelah mengingat apa yang menjadi tugas manusia, tugas kita sebagai mitra Allah untuk memelihara, kita juga semua perlu untuk memahami tugas manusia lain, yaitu sebagai pemulih. Maksudnya apa? Kenapa manusia itu harus jadi pemulih? Karena manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang tidak sempurna, bahkan bisa dikatakan terbatas. Manusia tidak bisa seperti Allah dan manusia tidak akan pernah bisa seperti Allah. Tidak pernah bisa sama seperti Allah. Oleh karena itu manusia sangat dimungkinkan untuk jatuh dalam pelbagai pencobaan yang kemudian menjauhkan dirinya dari Allah. Kita semua ini lemah Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Kita ini semua mudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan mungkin setiap harinya kita melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menyadari kelemahan dan keberdosaan kita. Serta kemudian memohon ampun kepadanya. Setelah itu barulah kita bisa menjadi pemulih bagi orang lain. Membuat orang-orang yang mungkin selama ini jauh dari Tuhan. Orang-orang yang mungkin selama ini hidupnya sudah tidak ingat Tuhan. Kembali mengingat Allah. Menjadi pemulih ini artinya menghampiri mereka yang terluka. Menghampiri orang yang selama ini jauh. Dan jangan justru kita sebagai umat Tuhan malah menjauhi mereka. Allah menginginkan kita sebagai pemulih. Dan sebenarnya banyak sekali orang yang butuh dan ingin dipulihkan. Tetapi Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali yang terjadi itu sebaliknya. Di mana orang yang butuh pemulihan itu dianggap sebagai orang yang jahat dan layak untuk dijauhi, layak untuk disingkirkan. Jangan didekati. Bahkan kalau bisa dihindari semaksimal mungkin. Agar dirinya tidak ikut tercemar. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Fakta yang terjadi. Dan maka pertanyaan perenungannya adalah apakah kita sebagai umat Kristen melakukan hal yang sama? Apakah ada dorongan untuk menjauhi orang-orang yang kita anggap itu tidak baik? Mungkin Bapak Ibu dalam batas-batas tertentu hal ini bisa dipahami. Kalau kita ingin menjauhi orang-orang yang kita anggap itu jahat atau tidak baik. Demi melindungi diri sendiri. Demi melindungi keluarga kita.
Tetapi pertanyaannya, apakah ada niatan dari hati kita untuk mau menjangkau mereka, untuk mau memulihkan mereka, sehingga pada akhirnya mereka kembali ke jalan Allah. Setidaknya mengajak mereka berbicara, setidaknya menyapa mereka tanpa harus melabeli mereka dengan sebuah prasangka yang buruk. Bukankah orang-orang seperti ini juga adalah ciptaan Allah yang butuh dipulihkan? Bukankah karya Allah Trinitas yang dipusatkan dalam penebusan manusia dari dosa juga berlaku untuk mereka? Ketika Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Di sini Yesus tidak hanya berbicara agar semua murid Yesus itu mengkristenkan orang lain, tidak hanya itu, tetapi juga memerintahkan agar murid Yesus mau memulihkan manusia, setiap manusia dari jalan keberdosaan mereka. Lewat kabar keselamatan Kristus. Bukan tidak sekadar ganti agama di KTP, tetapi ada sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Ada sebuah hal yang sungguh nyata dan bisa dilihat. Tidak hanya ganti status, tetapi ada perubahan sebagai manusia secara utuh. Jangan kita sebagai umat Tuhan itu justru sebagai pelukai orang lain, bukan sebagai pemulih. Karena ini sering terjadi. Melukai orang lain dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita. Membuat orang lain terluka sehingga mereka pun semakin jauh dari Tuhan. Justru melenceng dari apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita sebagai umatnya di dalam dunia. Ketika Yesus memerintahkan agar menjadikan semua bangsa muridnya, di dalamnya ada sebuah pesan pemulihan. Agar semua bangsa, semua manusia itu dipulihkan dari segala penderitaan akibat dosa-dosa. Ketika Yesus kemudian memerintahkan muridnya untuk mengajar orang seperti apa yang telah diperintahkan kepada manusia, maka di sini sekali lagi Yesus memerintahkan kita agar mau memulihkan orang lain. Seperti Yesus yang sudah memulihkan kita dari dosa-dosa kita. Membuat orang lain yang jauh dari Tuhan menjadi dekat kembali. Merasakan bahwa Tuhan itu ada loh. Tuhan itu bersama loh. Dia tidak pernah pergi. Dia tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu bahkan ada bagi orang-orang yang jahat sekalipun. Ada bagi orang-orang yang menganggap, oh saya ini tidak mungkin diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan itu ada buat mereka. Dia memberikan pengharapan. Dia memberikan sebuah kesempatan untuk pulih bersama dengan Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir adalah kita juga perlu mengingat bahwa dalam menjaga cipta karya Allah, menjadi pemulih bagi sesama manusia, tentu kita juga akan mengalami banyak tantangan dan rintangan. Ada mungkin orang-orang ya yang sudah ditegur atau orang yang sudah kita omongi ternyata tidak mau dipulihkan. Bahkan mereka malah berbuat jahat kepada kita. Ada orang-orang seperti ini. Malah ada orang kemudian menentang apa yang menjadi perkataan kita, membalas dengan hal-hal yang tidak baik. Ada juga orang yang mungkin tidak mau lepas dari kenyamanan keberdosaan mereka. Saya sudah enak kok seperti ini. Kenapa saya harus melepaskannya?
Ada orang yang seperti demikian. Atau mungkin juga dari kita. Aduh Tuhan, saya kayaknya gak mampu melakukan hal ini. Rasanya sulit, rasanya susah, rasanya berat. Saya tidak mampu Tuhan menjadi mitramu di dalam dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus itu berkata kepada jemaat di Korintus bahwa dalam penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus pasti semuanya akan didamaikan. Semua akan ditolong, semua akan dikuatkan. Ya emang sulit, tetapi di dalam kesulitan tersebut Tuhan tidak meninggalkan. Ia justru memberikan penguatan untuk terus melakukan agar manusia semakin datang kepadanya. Demikian juga dalam Matius 28 ayat 20, Yesus berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini Tuhan melalui Roh Kudus berjanji bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita hidup di dalam dunia. Selama kita menjadi mitra Allah dalam dunia, kita tidak akan dibiarkan bekerja sendiri. Kita tidak akan pernah dibiarkan kesepian. Karena Allah akan terus menolong dan menguatkan. Roh Kudus senantiasa bekerja, menyertai umat untuk turut dalam karya Tuhan. Terus semangat. Allah itu beserta dengan kita. Roh Kudusnya menyertai, menguatkan. Maka kita pun dimampukan untuk terus menjadi mitra Allah. Menyampaikan kabar baik ke setiap orang yang kita kenal. Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada akhirnya melalui renungan kita pada Minggu Trinitaris ini, kita diajak dan diingatkan kembali akan apa arti keberadaan kita di dalam dunia. Yaitu menjadi rekan sekerja Allah. Menjadi mitranya dalam memulihkan sama manusia serta juga dunia. Yang semakin lama banyak mengalami kerusakan akibat keserakahan manusia. Allah Bapa sudah menciptakan segala sesuatu dengan sangat-sangat baik. Dan hendaklah kita menjaga ciptaan tersebut. Memeliharanya agar nanti anak cucu kita kelak pun dapat menikmati pemeliharaan dan karya Tuhan ini. Di saat yang bersamaan kita juga terus berdoa agar Roh Kudus selalu menguatkan kita agar tetap setia di dalam menjalankan tugas kita di dalam dunia. Selamat merayakan pemulihan dari Bapa, Anak dan Roh Kudus atas ciptaannya. Dan Bapak Ibu, marilah terus terlibat di dalam gerak pemulihan Allah dari sekarang hingga selama-lamanya. Sepanjang hidup kita, kita adalah mitranya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, hidup dan kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita.
Allah yang maha kasih, Engkaulah pencipta dunia ini. Engkaulah pemelihara kami, Engkau pemulih kami, Engkau penguat kami. Di dalam segala hal di dalam hidup kami ya Tuhan, kami memohon agar Engkau selalu mendampingi kami. Membuat kami terus bisa menjadi mitra Allah yang tidak pernah berhenti menyampaikan kabar kasih karunia. Dan juga memulihkan orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka pun bisa kembali bersama-sama dengan Allah. Mereka yang hidup tadinya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kemudian pada akhirnya mereka hidup di dalam kemuliaan Allah. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk kami sekalian sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami mendoakan apapun yang terjadi, segala kesulitan, segala tantangan hidup, baik itu soal pekerjaan, soal jodoh, soal pendidikan, soal kesehatan, apapun itu ya Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ini hanya kepada tangan Tuhan. Kami sungguh tidak bisa memegang apa yang menjadi masa depan kami, karena kami tidak tahu masa depan kami seperti apa. Tetapi Tuhan, masa depan kami ini adalah masa depan yang Engkau sendiri janjikan. Dan kami percaya bahwa jalan yang telah Engkau berikan menuju masa depan kami ini adalah jalan yang menuju ke arah yang lebih baik. Bukan jalan menuju kebinasaan. Tuhan, kami berdoa di antara kami semua yang mungkin masih khawatir, masih bingung, bahkan ketakutan akan keadaan ekonomi sekarang ini yang tidak menentu. Tuhan, tolong kami di tengah situasi negara, kesehatan yang semakin tidak baik. Tetapi Tuhan tolong kami semua, supaya kami bisa melihat bahwa ada terang, kemuliaan dan penyertaan Tuhan. Bahwa segala sesuatu pasti akan baik-baik saja karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Tris, kami berdoa untuk Oma Muntiana, kami berdoa untuk saudara-saudara kami lainnya Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan tolong kami semua, supaya jemaat-Mu ini bisa merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di tengah segala kesakitan yang melanda mereka. Berilah mereka penghiburan, berikanlah mereka sukacita juga bagi orang-orang yang merawat mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu. Kami mengucap syukur sudah ada 5 orang yang dipanggil untuk menjadi penatua, menjadi pelayan-Mu di gereja GKI Gurah ini. Tuhan, pimpinlah mereka, tolonglah mereka, berkati mereka. Supaya nanti ketika mereka terpilih pun mereka bisa terus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para aktivis dan penatua yang aktif sekarang ini dengan semangat dan penuh kegembiraan melayani Tuhan dalam gereja-Mu di masa pandemi ini. Tuhan tolong mereka, berkati segala usaha mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah mereka juga bisa terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan mereka dengan baik. Dan mengingat Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang sudah sungguh baik kepada mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan tolonglah bangsa negara kami. Biarlah bangsa negara ini bisa terus maju Tuhan ke arah yang lebih baik. Berkatilah orang-orang yang bekerja di dalamnya. Biarlah mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik. Terutama di bulan-bulan ini Tuhan, di mana akan ada banyak perubahan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah para orang-orang pemangku kejabatan dan keputusan, biarlah mereka Engkau pimpin dan Engkau sertai dalam kewajibannya. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk orang-orang yang menderita sakit penyakit karena COVID-19. Tuhan, berkati mereka. Tolonglah mereka, sembuhkan mereka sehingga mereka pun bisa kembali bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang sangat mereka kasihi. Kami juga ingin berdoa untuk para orang yang telah ditinggalkan Tuhan karena COVID-19 ini. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka, hiburkanlah mereka Tuhan. Jangan biarkan kesedihan selalu melanda mereka, tetapi biarkanlah
kehadiran-Mu ini nyata dan menghibur mereka. Kami berdoa untuk para segenap dokter dan suster yang selalu setiap hari berjerih lelah berusaha untuk menanggulangi penyakit ini supaya orang-orang di Indonesia ini sembuh Tuhan dan terbebas dari COVID-19. Berikanlah kepada mereka dukungan-dukungan yang baik supaya mereka pun bisa terbebas dari penyakit yang sedang mereka lawan ini. Tuhan, tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk Pendeta Emeritus Budi Bunarto dan juga Pendeta Gideon yang Tuhan telah pakai untuk melayani di gereja-Mu ini. Tuhan berkati mereka. Kobarkanlah semangat pelayanan di dalam diri hamba-hamba-Mu ini. Biarlah mereka bisa terus melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa serta hidup mereka. Inilah kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun persembahan Bapak Ibu bisa disampaikan dengan cara dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan gereja, di halaman gereja maksudnya. Dan juga bisa disampaikan dengan cara datang ke kantor gereja setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, mulai pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Adapun persembahan ini kami dasari dengan nat Alkitab yang berbunyi dari Tawarikh 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita sambut persembahan ini dengan menyanyikan lagu dari KJ 287 bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala daya Tuhan diberi.
Bapak Ibu, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami selama seminggu ini. Dan pada kesempatan ini kami boleh mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah Engkau berikan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkatilah setiap tangan yang memberikan persembahan ini, dan boleh kiranya persembahan ini untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242, muliakanlah Allah Bapa. Jemaat Tuhan, hiduplah turut karya Allah dalam menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin.